Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarifah Meltia Goce, perwakilan dari kelompok 2. Sekarang ini saya ingin mempresentasikan mengenai penggunaan Geriatry Depression Scale pada lansia atau GDS pada lansia. Ya, berikut ada anggota kita. Yang pertama ada Giska Dia Maharani, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Erlia Ferani, lalu ada Demia Pratami, yang kelima ada Devi Setiawati, yang keenam ada Indra Amelia, dan yang terakhir ada Siti Nur Aziza. Nah, sebelumnya pada tahu nggak nih apa itu lansia? Kita bahas bareng-bareng ya. Lansia biasa disebut juga dewasa akhir, late adulthood atau lanjut usia, biasanya merujuk pada tahap siklus kehidupan yang dimulai pada usia 65 tahun. Ahli gerontologi membagi lanjut usia menjadi dua kelompok. Young old berusia 65-74 tahun dan old berusia 75 tahun ke atas. Kadang-kadang digunakan istilah oldest old untuk merujuk pada orang-orang yang berusia 85 tahun ke atas. Menurut WHO, lansia atau geriatrik didefinisikan sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. Definisi ini digunakan secara umum di banyak negara termasuk Indonesia. Jadi dalam pandangan WHO, lansia merupakan kelompok populasi yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pelayanan kesehatan, dukungan sosial, dan lingkungan yang mendukung agar mereka dapat mempertahankan kualitas hidup yang optimal sepanjang proses penuaan. Nah, selanjutnya, apa itu depresi? Depresi salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan. Bisa disebut juga affective atau mood disorder, yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, dan putus asa. Pendapat yang lain bahwa depresi terjadi pada orang normal, dan depresi merupakan suatu kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat, yang ditandai dengan perasaan tidak sesuai, menurunnya kegiatan dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Berikutnya, epidemiologi depresi pada lansia. Yang pertama, pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 11,09% atau 29,12 juta lebih, dengan usia harapan hidup 60-75 tahun, dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 miliar. Yang kedua, prevalensi depresi pada lansia berjenis kelamin wanita lebih tinggi. Efek-efek dari melahirkan, perbedaan stresor psikososial, dan model perilaku dari learned helplessness. Yang ketiga, angka depresi pada pasien lansia dengan penyakit medis serius adalah lebih tinggi, seperti pasien dengan stroke dan kanker. Nah, selanjutnya, apa saja sih etiologi depresi pada lansia? Yang pertama ada polifarmasi, yaitu terdapat beberapa golongan obat yang dapat menimbulkan depresi. Contohnya ada analgetika, obat antiinflamasi non-steroid, antihipertensi, antipsikotik, dan juga anti kanker. Yang kedua, kondisi medis umum. Beberapa kondisi medis umum yang berhubungan dengan depresi, contohnya seperti gangguan endokrin, neoplasma, dan juga gangguan neurologis. Yang ketiga ada teori neurobiologi, contohnya seperti menurunnya konsentrasi serotonin, norepinefrin, dopamin, asetilkolin, dan juga serta meningkatnya konsentrasi monoamin oksidase otak akibat proses penuaan. Yang keempat ada teori psikodinamik, yaitu elaborasi Freud pada teori Carl Abraham tentang proses berkabung menghasilkan pendapat bahwa hilangnya objek cinta diintrojeksikan ke dalam individu tersebut sehingga menyatu atau merupakan bagian dari individu itu. Jadi, seperti kemarahan terhadap objek yang hilang tersebut ditujukan kepada diri sendiri. Akibatnya, terjadi perasaan bersalah atau menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna, dan sebagainya. Yang kelima ada teori kognitif dan perilaku. Di sini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kehilangan yang tidak dapat dihindari akibat proses penuaan seperti keadaan tubuh, fungsi seksual, dan sebagainya dengan sensasi pasif helplessness pada pasien usia lanjut. Yang keenam, teori psikoedukatif. Misalnya, ketidakberdayaan mereka, pengisolasian oleh keluarga, tiadanya sanak saudara ataupun perubahan-perubahan fisik yang diakibatkan oleh proses penuaan dapat memicu terjadinya depresi pada usia lanjut. Lalu, gejala depresi pada lansia itu ada apa saja? Ya, yang pertama, ada kecemasan dan kekhawatiran. Yang kedua, keputusasaan dan keadaan tidak berdaya.
Yang ketiga, masalah-masalah somatik yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, iritabilitas. Yang kelima, kepatuhan yang rendah terhadap terapi medis atau diet. Dan yang terakhir ada psikosis. Nah, ada juga nih dampak depresi pada lansia. Yang pertama, depresi dapat meningkatkan angka kematian pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Yang kedua, metabolisme serotonin yang terganggu pada depresi akan menimbulkan efek trombogenesis. Yang ketiga, pasien depresi menunjukkan kepatuhan yang buruk pada program pengobatan maupun rehabilitasi. Yang keempat, perubahan suasana hati atau mood berhubungan dengan gangguan respon imun, termasuk perubahan fungsi limfosit dan penurunan jumlah limfosit. Yang kelima, pada depresi berat terdapat penurunan aktivitas sel natural killer. Dan yang terakhir, pada depresi timbul ketidakseimbangan hormonal yang dapat memperburuk penyakit kardiovaskular. Misalnya, peningkatan hormon adrenokortikotropin akan meningkatkan kadar kortisol. Bagaimana screening depresi pada lansia? Nah, di sini ada Geriatric Depression Scale atau GDS, dirancang untuk menjadi tes untuk screening depresi yang mudah untuk dinilai dan dikelola. GDS memiliki format yang sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan dan respon yang mudah dibaca. GDS telah divalidasi pada berbagai populasi lanjut usia, termasuk Indonesia. GDS menjadi tidak valid bila digunakan pada lansia dengan gangguan kognitif. Status kognitif harus terlebih dahulu dinilai dengan Mini Mental State Examination atau MMSE karena kemungkinan besar dari komorbiditas depresi dan fungsi kognitif. Jadi, apa saja sih penata laksanaan depresi pada lansia? Ya, di sini ada tujuan utama terapi, yaitu untuk mencegah relapse, rekuren, dan kronisitas. Depresi pada lansia dapat lebih efektif diobati dengan kombinasi terapi psikologis dan farmakologis, disertai pendekatan interdisiplin yang menyeluruh. Adapun strategis praktis pada individu. Yang pertama ada menyusun jadwal pertemuan untuk menjaga kepatuhan dan komitmen. Yang kedua, mengetengahkan topik pembicaraan tentang kehidupan sosial yang umum untuk membangun hubungan dokter pasien yang baik. Yang ketiga, secara terfokus membicarakan masalah dan menetapkan sasaran realistis yang dapat dicapai untuk memberikan arah yang pasti bagi pasien. Yang keempat, mendorong pasien terlibat dalam kegiatan yang berarti dan berguna untuk meningkatkan kemampuan menikmati pengalaman yang menyenangkan. Yang kelima, menunjukkan kepedulian melalui sentuhan fisik yang wajar. Yang keenam, meninjau kembali apa yang telah dicapai di masa lalu untuk membangkitkan rasa mampu dan harga diri. Selanjutnya, penata laksanaan kedua yaitu indikasi pemberian obat antidepresi. Secara umum, indikasi pemberian obat antidepresi adalah untuk gangguan depresi sedang sampai berat, episode depresi berulang, dan depresi dengan gambaran melankolia atau psikotik. Karena manifestasi klinis depresi pada usia lanjut seringkali tidak khas, maka menentukan indikasi pemberian obat antidepresi pada pasien lansia seringkali merupakan pertimbangan klinis. Berdasarkan pada pengalaman klinis dalam mengenali tanda dan gejala depresi yang terselubung. Pemberian antidepresi dimulai dengan dosis rendah, dinaikkan perlahan-lahan atau start low and go slow. Pengobatan antidepresi dibedakan atas 3 fase, yaitu yang pertama ada fase akut yang berlangsung antara 6-12 minggu. Pada tahap ini, dosis optimal obat untuk memperbaiki gejala depresi diharapkan tercapai. Yang kedua ada disebut sebagai fase lanjutan, yaitu dosis optimal dipertahankan selama 4 dengan 9 bulan untuk menjaga terjadinya relapse. Yang ketiga, tahap berikutnya disebut terapi rumatan yang dapat berlangsung hingga 1 tahun atau lebih. Terapi rumatan diberikan terutama untuk gangguan depresi dengan riwayat episode berulang. Yang ketiga, ada penata laksanaan perawatan lanjut home care pada lansia. Pelayanan kesehatan asuhan rumah bagi usia lanjut adalah salah satu unsur pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kesehatan perorangan atau kesehatan keluarga di tempat tinggal mereka dalam segi promotif, rehabilitatif, kuratif, dalam upaya mempertahankan kemampuan individu untuk mandiri secara optimal. Asuhan rumah bagi para usia lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perawatan dalam menghadapi kondisi tubuh yang makin rapuh atau sakit kronis. Kunjungan rumah oleh seorang dokter atau paramedik sebagai satu tim
amat bermanfaat bagi penderita karena dapat meningkatkan pemahaman menyeluruh bagi penderita. Adapun penata laksanaan lainnya seperti terapi elektrokonvulsi atau SCT. Untuk pasien depresi yang tidak bisa makan dan minum, intoleransi terhadap efek samping obat antidepresi atau gagal terapi, kecenderungan tidak patuh minum obat, berniat bunuh diri, atau retardasi hebat, maka SCT diberikan 1-2 kali seminggu pada pasien rawat inap, unilateral untuk mengurangi problem memori. Berikutnya ada format GDS dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada lansia. Lalu ada 1 poin untuk setiap jawaban. Untuk skor normal yaitu 0-9, untuk depresi ringan skornya itu 10-19, dan untuk depresi berat skornya itu 20-30. Dengan ini, pemaparan video saya tutup. Demikian pemaparan video kelompok 2, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.